gitu ya. Mohon maaf ya agak nggak begitu kelihatan. Semoga semuanya. Kalau saya nggak kenal ya Mas ya. Salam hormat. Mas, sebentar dulu. Kenapa saya nggak disebut Mas? Pak Deddy Sitorus. Iya dong. Ini Iya. sengaja nih KPK nih. Salam hormat Pak Deddy, terima kasih. Enggak, jangan begitu dong. Saya nggak dianggap ada di sini. Padahal saya barusan ngomong. Sama mantunya malaikat pun kalau boleh. Oke guys, jumpa lagi di channel update. Seperti biasa, kita akan melihat video-video menarik, terutama nanti saya akan membahas, mereview dari acara ILC kemarin ya. Dan ini seru banget, karena acara ILC kemarin itu membahas tentang pemanggilan Hasto ke KPK sampai penyitaan handphone dan tasnya. Nah, di sini ada yang menarik guys, ya langsung aja saya bahas aja ya. Di sini ada yang menarik. Jadi Bang Kodari di sini ya, Kodari itu dia memberikan satu perbandingan ya, di mana ya buat sekelas Pak Hasto itu durasi 4 jam itu sebenarnya belum ada apa-apanya. Kalau dibandingkan dengan saksi-saksi lain yang pernah dipanggil ke KPK, malahan katanya pernah sampai ada yang 9 jam. Itu pun 1 jamnya dia face to face ya, ngomong sama penyidik, sisanya 8 jam itu dibiarkan. Nah, itu pun juga rangkaiannya juga hampir sama kayak kemarin Hasto ya. Dia sebenarnya sih 3 jam. 1 jam setengah dia face to face sama penyidik. 1 jam setengahnya dia katanya seakan dibiarkan kedinginan di ruangan tanpa ada kejelasan. Padahal kan kalau kita buka pernyataan dari KPK, 1 jam setengah sisanya itu kan KPK itu memberikan kesempatan untuk meninjau kembali ya laporan tersebut. Siapa tahu kan ada yang keliru atau salah. Nah, tapi kita nggak tahu siapa yang benar ya. Karena pada intinya sih di sini Kodari hanya ingin membandingkan. Toh pada akhirnya ya, pada akhirnya juga ternyata masih ada saksi yang lebih lama lagi ya dibanding Hasto. Ya mungkin ini karena Hasto ini sebagai kapasitasnya sekjen partai, bukan orang biasa ya. Makanya waktu 4 jam itu menurut Kodari sih itu udah lumayan cepet ya. Kita lihat saja videonya guys, sambil nanti disusul dengan video-video lainnya. Dan buat kalian jangan kemana-mana ya, jangan lupa untuk selalu pantengin terus channel update untuk mendapatkan informasi berita-berita tentang politik. Yang mengindikasikan bahwa ya untung Sekjen PDI Perjuangan 4 jam, karena kalau bukan Sekjen PDI Perjuangan 9 jam Bang. Ya, saya punya teman kenalan yang menunggu itu 9 jam di dalam ya, dan proses BAP-nya sendiri atau pertanyaannya mungkin cuma sekitar 1 jam saja. Tersangka kali. Kalau ini kan Saksi. baru saksi. Saksi. Jadi saksi juga Bang. Jadi 4 jam terlalu lama kalau bukan Sekjen PDI Perjuangan 9 jam. Yang kedua, HP-nya juga dipinjam tuh, nggak disita, tapi dilihat-lihat, dibaca-baca isinya. Nah, jadi poinnya adalah karena tadi Bang Deddy mengingatkan 5 tahun lagi siapa tahu yang dipanggil adalah Ade Armando atau M. Kodari, mumpung belum kejadian, tolong revisi Undang-Undang KPK. Walau didukung anak penguasa, Risma Banteng siap tumbangkan mereka. Wadah rek. Selagi kalian masih menghina dan menghujat Pak Jokowi, siapapun calon kalian di Pilgub nanti, kami Projo bersama Gibran Raka Buming Raka siap tumbangkan Banteng. Pak Anies dan Mas Kaisang mau duet di Pilgub DKI Jakarta? Yang benar. PKB DKI Jakarta memutuskan Anies Baswedan menjadi calon tunggal. Calon tunggal. Yaitu untuk mencalonkan di 2024-2029 Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Apakah ada wakil gubernur yang memang dilihat oleh PKB? Siapapun kita terbuka, termasuk dengan Mas Kaisang. Pak Anies mau pasangin sama Kaisang. Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Akhirnya Pak Anies ada yang usung juga untuk maju di Pilgub DKI Jakarta, walaupun kemarin kalah sempat mengecewakan partai-partai pengusung, tapi akhirnya ada juga yang mau lagi. Mau lagi, kecewa lagi. Selamat ya Pak Anies, dari saya pribadi mengucapkan rasa yang sangat bahagia
akhirnya Pak Anies menjadi calon lagi. Kemarin calon presiden, sekarang calon gubernur. Calon mulu ya Pak Anies. Calon. Dulu aja sepertinya partai PKB dan Pak Anies ini ya pas di Pilpres kayaknya benci kali sama dinasti dan segala macam ya kan ya beritanya tuh ya kan. Sekarang kayaknya malah naksir sama Mas Kaisang. Memang politik itu dinamis ya Pak. Aduh, ini PR besar loh Pak bagi Pak Anies nih ya untuk memenangkan di Pilgub DKI Jakarta Iyalah. lagi. Makanya sepertinya Kalah sekarang malu. PKB pengen banget tuh ya kan menduetkan antara Pak Anies dan Mas Kaisang supaya ada Pak Jokowinya biar menang. Trauma ya. Trauma lawan Pak Jokowi kalah. Udah ya, segala cara memang biasa itu politik dinamis berubah-ubah. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Ada rumor Anies dan PDIP bakal bergabung untuk Gubernur Jakarta. Gimana menurut lo? Menurut gua mungkin aja ya, karena kan politik dinamis ya menurut gua. Jadi apakah itu sesuatu yang mengherankan sih? Kalau memang benar terjadi ya wajar-wajar aja gitu. Tapi kalau misalnya ini beneran terjadi, yang gua pikirin sih bukan Pak Aniesnya. Pak Aniesnya mah udah orang hebat. Yang saya pikirin adalah anak abang. Pernyataan yang menarik ya dari jubir KPK mengenai penyitaan handphone dan tas. Jadi yang pertama ya tentang kasus Harun Masiku ini kenapa dibuka lagi, karena memang seperti yang saya duga kemarin ini sudah ada bukti-bukti baru yang tentunya bisa membuka dan menyelesaikan kasus Harun Masiku ini. Terlepas dari ini nuansa politik mau menuju pilkada ya kita nggak tahu ya, karena memang hukum itu ya seperti itu. Kalaupun memang ada bukti baru ya harus digas, dijalankan. Nah ini ada yang menarik mengenai penyitaan handphone Hasto Kristianto itu. KPK sendiri sebenarnya sudah memiliki surat kewenangan yang tentunya ketika KPK ini akan dilaporkan ke Dewas sekalipun dia sih gak masalah ya. Dia menghargai itu hak dari timnya Hasto. Nah, tapi ini ada yang menarik ya. Sebelum jubir KPK ini ngomong ya, sebelum jubir KPK ini memberikan pernyataan, karena dia gak datang langsung ke acara ILC dan dia berbicara via Zoom, ini ada yang menarik. Nama Deddy Sitorus satu-satunya di situ yang gak dia sebut, yang akhirnya itu membuat Bang Deddy ini jadi kesal lah ya, ngamuk. Namanya gak disebut, kayak semacam gak dihargai gitu ya. Nah ini lucu guys, langsung aja kita saksikan deh videonya. Selamat malam Pak Karni, salam hormat. Selamat malam, Udah dengar tadi apa ya dari dua narasumber? Ya, terdengar jelas Pak Karni. Salam hormat juga untuk para narasumber yang hadir di studio, Pak Saud, Mas Praswat, kemudian Pak Boyamin ya, Bang Batra, Bang Adi Armando, Bang Boni, Pak Kodari begitu ya. Mohon maaf ini agak nggak begitu kelihatan. Semoga semuanya. Kalau saya nggak kenal ya Mas ya. Salam hormat. Mas, sebentar dulu. Kenapa saya nggak disebut Mas? Pak Deddy Sitorus. Iya dong. Ini sengaja nih KPK nih. Salam hormat Pak Deddy, terima kasih. Enggak, jangan begitu dong. Saya nggak dianggap ada di sini. Padahal saya barusan ngomong. Itu dengan sengaja Anda mempermalukan saya itu. Pak Deddy, Pak Karni, pada poinnya perlu kami sampaikan bahwa pemeriksaan terhadap saksi pada hari Senin kemarin, Pak Karni, itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk, Pak Karni. Artinya itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Karena memang sebelumnya KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap 3 saksi lainnya. Sehingga rangkaian pemeriksaan ini adalah sesuatu yang terangkai begitu, keberlanjutan, di mana dari serangkaian pemeriksaan itu penyidik kemudian mengumpulkan berbagai informasi dan keterangan yang dibutuhkan, baik untuk mengungkap ya keberadaan DPO tersangka HM ataupun untuk mengungkap dari perkara ini sendiri, Pak Karni. Kemudian tadi juga menjadi isu terkait dengan penyitaan alat komunikasi. Kami perlu sampaikan juga, Pak Karni, bahwa teman-teman penyidik dalam melakukan penyitaan tersebut juga sudah dilengkapi dengan surat perintah penyitaan. Adapun jika teman-teman kemudian melaporkan ke Dewas ataupun ke Komnas HAM, kami tentu menghormati pelaporan tersebut, Pak Karni. Dan mari kita sama-sama hormati proses nantinya di Dewas seperti apa.
di Komnas HAM seperti apa. Dan tentu kami semua meyakini nanti Dewas ataupun Komnas HAM akan menindaklanjutinya secara profesional, tentu untuk mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi. Tadi juga sudah disampaikan Pak Patra ya, mengenai penyitaan. Tentu penyitaan tersebut ada yang kemudian penyidik Ya, cukup jelas. ada yang kemudian penyidik yakini bahwa dari alat komunikasi ataupun catatan yang dilakukan penyitaan tersebut adalah untuk pembuktian seperti tadi Pak Patra sampaikan. Dari alat komunikasi tersebut tentu nanti penyidik akan melakukan analisis dan juga penggalian informasi apakah kemudian dari alat komunikasi tersebut ada informasi-informasi yang memang dibutuhkan untuk mengungkap perkara ini ataupun untuk mencari keberadaan DPO tersangka HM. Sama mantunya malaikat pun kalau boleh. Ya, selamat pagi. Sudah lama tidak membuat konten, tapi kali ini saya melihat video yang satu ini agak teringat dengan kesongongan dan kearogansian salah satu partai yang akhirnya calon presidennya kalah. Untuk Pak Edi, kita sama-sama orang Medan, tapi nggak tahu Pak Edi orang Medan apa tidak. Saya kurang tahu asli apa enggak, itu terserah Pak Edi. Tapi yang jelas Pak Edi adalah mantan gubernur Sumut 1 periode yang terakhir. Kalau Pak Edi berbicara seperti itu, saya agak ragu Pak Edi akan mengambil hati dari rakyat Sumatera Utara. Di dalam gaya komunikasi sekarang ini tidak lagi kita menunjukkan kebolehan-kebolehan kita, menunjukkan kemampuan-kemampuan kita yang superior atas lawan kita. Hal ini sudah terbukti di beberapa partai paslon yang akhirnya keok, tidak memiliki chance untuk menang setelah kemudian. Maka kalau Pak Edi ingin masih melanjutkan 1 periode lagi, hendaknya Pak Edi berbicara di bawah. Berbicaralah sesuai apa yang menjadi tren saat ini. Tren saat ini gaya komunikasi yang dipilih oleh Gibran, Kaesang, dan kawan-kawannya. Itulah tren komunikasi yang sekarang ini, gaya komunikasi politik yang lagi tren, yang lagi ampuh mengambil hati dan suara rakyat. Kalau gaya komunikasi seperti ini Pak Edi, kita tahu bahwa Pak Edi itu adalah kuat. Dari sisi apapun Pak Edi kuat. Tidak ada bandingannya kalau hanya sebatas mantu presiden. Tidak. Itu cuma mantu presiden. Kalau di head to head kan dengan Pak Edi, kalah. Mantu presiden manapun pasti kalah kalau di head to head kan dengan Pak Edi. Pak Edi bintang 3, pernah Panglima Kostrat, pernah gubernur. Kalau cuma mantu presiden, apa sih tenaganya? Dari sisi apapun, material, moral, tidak ada Pak Edi. Tapi bagi rakyat, omongan-omongan seperti ini tidaklah pantas untuk seorang Pak Edi yang sungguh-sungguh kuat, sungguh-sungguh superior atas lawan-lawan politik di Sumut ini. Jadi kalau Pak Edi sampaikan, jangankan melawan mantu presiden, mantu malaikat pun kita lawan. Ya, betul adanya bahwa Pak Edi akan menang juga melawan mantu malaikat seandainya malaikat punya menantu. Untung saja Pak Edi, dari mulut Pak Edi mengeluarkan kata-kata menantu malaikat.
Coba kalau kata-kata itu keluar dari rakyat jelata, mungkin juga sudah akan menjadi tersangka sebagai penista agama. Ya, Tapi betul. pesan saya kepada Pak Edi, agar bisa menang dan mengambil hati masyarakat Sumatera Utara, berubahlah gaya komunikasi. Jangan seperti gaya komunikasi tahun 90-an, atau gaya komunikasi di militer, atau gaya komunikasi pada saat Pak Edi berkontestasi sebagai pilgub periode sebelumnya. Karena pergeseran itu sudah jauh berubah, sudah sangat jauh bergeser ke gaya komunikasi, gaya politik, gaya kampanye sekarang. Ya Pak Edi, jadi kalau Pak Edi menantang, jangankan mantu presiden, mantu malaikat pun kita lawan, kita boleh lawan. Ya semua tahu Pak Edi itu kuat. Tapi apakah Pak Edi sekuat itu dalam pilkada ini untuk mengambil hati rakyat? Saya agak ragu dengan gaya komunikasi ini. Banteng siap tumbangkan projo. Wah, darek tangi turu ade moco komen koyong ini. Kita lihat ini, guys. Sebut Jokowi petugas partai, suara PDIP di pemilu 2004 tergerus. Projo akan tumbangkan suara PDIP di pilgub serentak di seluruh Indonesia. Kita lihat, guys. Banyak pendukung PDIP mengatakan bahwa PDIP akan hat-trick, tetapi justru saya mengatakan akhir dari kekuasaan, arogansi dari PDIP di tahun 2024 selesai. Anda boleh tidak percaya dengan omongan saya, tapi endingnya akan membuktikan selama kekuasaan PDIP, arogansi yang dipertontonkan terus, maka kemurkaan itu akan jatuh dan PDIP akan hancur total, berkeping-keping tanpa sisa. Lihat dan saksikan omongan saya. Begitu banyak air mata kaum pemuda, ibu-ibu, orang tua jompo yang meminta keadilan, tetapi PDIP tidak bergeming. Tidak bergeming, dan itu semua adalah kutukan masa depan buat PDIP. Anda tidak percaya dengan omongan saya, boleh tidak percaya, tapi endingnya di tahun 2024, wassalam, PDIP. Orang tukang martabak yang membagikan buku tulis ke seorang pembenci Pak Jokowi dan keluarganya sedang bercerita menggiring opini ke masyarakat. Dia bercerita beberapa hari yang lalu seorang tukang martabak membagikan buku tulis kepada anak-anak sekolah dasar. Membagikan buku tulisnya tidak jadi masalah bagi dia. Yang dipermasalahkan bagi dia ini, pembenci Pak Jokowi, adalah sampul buku tulisnya. Karena di sampul buku tulisnya bergambarkan anak dari si tukang martabak. Yang dimaksud dia ini, pembenci Pak Jokowi ini, si tukang martabak adalah Gibran. Ya, beberapa hari yang lalu Gibran membagikan buku tulis. Sampulnya bergambarkan anaknya. Yang saya pertanyakan sama Anda, masalah Anda di mana? Kalau cuman buku tulis yang dibagikan Gibran bergambarkan sampulnya gambar anaknya, masalahnya di mana? Bukankah selama ini dari saya SD sampai saya tua gini, buku tulis itu bebas mau bergambar apapun? Jadi yang Anda masalahkan di mana? Namanya dia mau bagi-bagi buku tulis sama anak sekolah dasar. Kalau dia mau bikin sampulnya gambar anaknya kah, gambar bapaknya kah, masalah kau di mana? Kecuali dia memberikan buku pelajaran bergambarkan sampulnya gambar anaknya, baru itu jadi masalah. Kalau kau punya sifat hati iri, dengki, dan cemburu yang terlalu mendalam kepada seseorang, apapun kebaikan yang dibuat orang itu akan selalu salah di mata kau. Kenapa udah capek kau demo kemarin? Gak menang juga yang kau usung. Habis itu kau permasalahkan istri Gibran, si tukang martabak, pakai sendal harga 13 juta. Kenapa rupanya? Cemburu kau tak bisa beli.
Selama dia membelinya pakai uang pribadinya, masalah kau di mana? Kau bertanya juga, apakah buku tulis yang dibagikan Gibran itu memakai dana APBD ataupun uang dari bapaknya? Kau bilang dia tukang martabak. Dia tukang martabak, dia pengusaha sukses. Tak mungkin beli buku tulis pakai dana APBD, sementara gaji dia saja tidak diambilnya. Kau bilang itu mungkin dari bapaknya. Kalaupun itu dari bapaknya, dari uang gaji bapaknya, masalah kau di mana? Kata Bapak Bambang Pacul, jangan kau lawan orang baik. Kedengkian kau itu, kecemburuan kau itu, ya, udah tingkat dewa. Sehingga apapun kebaikan yang dibuat orang selalu salah di mata kau. Kau harus ingat, semakin kau rendahkan orang, semakin kau rendahkan orang baik, semakin Allah angkat derajatnya. Dan semakin Allah rendahkan kau pembencinya. Setuju, karena sebagai warga negara, ya, kita wajib mengikuti aturan hukum yang sudah ditentukan. Putusan MK dan putusan MA itu juga adalah aturan hukum yang wajib dipatuhi. Jadi jika ada yang tidak mau mematuhi putusan MK dan MA, artinya tidak mau mengikuti aturan hukum, ya otomatis anti terhadap konstitusi kita. Mengajukan gugatan ke MK dan MA itu adalah hak warga negara Indonesia yang diamanatkan oleh konstitusi. Ya, sayangnya hak seseorang yang tidak dibatasi oleh konstitusi mau dibatasi oleh segelintir orang yang punya niat tidak baik. Di pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, ya saya bacakan ya. Ini setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Jadi jelas ya, jadi jangan juga kita membatasi orang untuk mendapatkan haknya. Kalian kan tidak mau juga haknya dibatasi selama tidak melanggar aturan. Jadi saya pikir cukup jelas ya.